Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM 31120010050. Kali ini saya akan membahas tugas 3 akuntansi perpajakan, yang mana ada 2 soal, dan ini merupakan soal yang pertama, yaitu data yang diperoleh oleh laporan keuangan PT XYZ tahun 2020 beserta unsur koleksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada laba komersial sebelum pajak sebesar 10 miliar, lalu ada koreksi positif atas beban pemberian natura sebesar 200 juta, lalu ada penyusutan bangunan kantor sebesar 1,8 miliar, lalu ada pendapatan sewa sebesar 80 juta, dan juga ada sanksi bunga pajak sebesar 150 juta rupiah. Lalu ada koreksi negatifnya, yaitu yang pertama ada amortisasi sebesar 480 juta, lalu ada pendapatan jasa giro sebesar 200 juta, dan juga ada penyusutan bangunan pabrik sebesar 800 juta. Lalu di sini juga ada data kredit pajaknya, yaitu pajak penghasilan pasal 22 sebesar 200 juta, dan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 100 juta, dan pajak penghasilan pasal 24 sebesar 400 juta, dan yang terakhir ada pajak penghasilan pasal 25 sebesar 600 juta. Di dalam soal ini yang diminta adalah hitunglah penghasilan kena pajak, lalu ada hitunglah pajak yang terutang dan pajak yang kurang atau lebih dibayar, lalu juga ada tetapkan pajak tangguhan, dan terakhir adalah susunlah ayat jurnal dan penyajian dalam laporan. Oke, kita masuk ke permintaan yang pertama, yaitu perhitungan pajak terutang. Di sini yang kita hitung yang pertama adalah laba komersial sebelum pajaknya kita masukkan di sini sebesar 10 miliar. Lalu kita tambahkan dengan koreksi perbedaan tetap. Di sini koreksi perbedaan tetap ada beban pemberian natura sebesar 200 juta, lalu ada pendapatan sewa sebesar 80 juta, lalu ada sanksi bunga pajak sebesar 150 juta, dan ada pendapatan jasa giro sebesar 200 juta. Nah, di sini pendapatan jasa giro negatif karena dia termasuk di dalam koreksi negatif. Dan hasilnya ketika kita totalkan adalah sebesar 230 juta. Lalu kita tambahkan dengan 10 miliar ini, dan maka hasilnya adalah 10 miliar, 230 juta. Lalu kita tambahkan dengan koreksi perbedaan waktu. Di sini koreksi perbedaan waktu terdiri dari penyusutan bangunan kantor sebesar 1,8 miliar, lalu ada amortisasi sebesar 480 juta, dan juga ada penyusutan bangunan pabrik sebesar 800 juta. Di sini amortisasi dan penyusutan bangunan pabrik minus, karena termasuk di dalam koreksi negatif. Lalu maka akan didapat hasilnya sebesar 520 juta. Di sini sudah terlihat ya, bahwa di sini adalah hasilnya positif, maka kita tambahkan 10 miliar 230 juta ditambah 520 juta, maka penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 10 miliar 750 juta. Nah, lalu kita lanjut ke total PPh terutang yang B. Di sini total PPh terutangnya itu berdasarkan tarif sebesar 25%. Jadi pajak penghasilan kena pajaknya dikalikan dengan 25%, maka dapatlah hasilnya sebesar 2 miliar 680 juta 500.000. Lalu di sini sudah terdapatkan kredit pajaknya. Kredit pajaknya sebesar 2 miliar 687 juta 500.000. Lalu kita kurangkan dengan pajak penghasilan yang sudah dibayar di muka, yaitu ada PPh pasal 22 sebesar 200 juta, dan PPh pasal 23 sebesar 100 juta, dan PPh pasal 24 sebesar 400 juta. Maka kita totalkan sebesar 700 juta. Lalu ini kita kurangkan dengan 2 miliar 687 juta 500.000 tadi, maka hasilnya PPh terutang yang harus dibayar sendiri adalah sebesar 1 miliar 987 juta 500.000. Lalu kita kurangi dengan pajak penghasilan pasal 25 sesuai dengan soal di sini sebesar 600 juta. Maka PPh kurang bayarnya adalah senilai 1 miliar 387 juta 500.000. Lalu kita masuk ke pajak tangguhan, permintaan yang ketiga. Jadi pajak tangguhan di sini kita ambil dari
koreksi perbedaan waktu. Nah, koreksi perbedaan waktu itu terdiri dari penyusutan bangunan kantor sebesar 1,8 miliar, lalu ada amortisasi sebesar 480 juta, dan penyusutan bangunan pabrik sebesar 800 juta. Ini hasilnya sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu 520 juta. Nah, di sini hasilnya positif. Karena dia positif di sini bukan minus, maka pajak tangguhannya merupakan aset pajak tangguhan. Lalu untuk menghitung aset pajak tangguhan ini, maka kita harus mengalihkan tarif dikali perbedaan temporer. Perbedaan temporer yang 520 juta ini. Jadi 25% dikali 520 juta, maka hasilnya 130 juta. Nah, ini yang disebut dengan aset pajak tangguhan. Lalu yang terakhir itu adalah penyusunan ayat jurnal dan penyajian dalam laporan keuangan. Di sini ada akun, debit, dan kreditnya. Oke, kita masuk ke akun debit terlebih dahulu. Di sini ada beban pajak kini sebesar 2.687.500.000. Itu masuk di debit, dan juga aset pajak tangguhan sebesar 130 juta. Lalu kita masuk ke akun yang kredit, yaitu ada pendapatan pajak tangguhan sebesar 130 juta. Lalu ada pajak penghasilan pasal 22 dibayar di muka sebesar 200 juta, lalu PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 100 juta, dan PPh pasal 24 dibayar di muka sebesar 400 juta, dan PPh pasal 25 dibayar di muka adalah 600 juta. Nah, untuk PPh terutang yang tadi kita hitung, di sini disebut PPh pasal 29 terutang sebesar 1.387.500.000. Nah, sesuai dengan yang ini. Oke. Dan untuk penyajiannya dalam laporan keuangan itu seperti ini nih. Yang pertama adalah laba komersial sebelum pajak senilai 10 miliar, lalu dikurangi dengan beban pajak penghasilan, yaitu beban pajak kini, sebesar 2.687.500.000, dikurang dengan pendapatan pajak tangguhan sebesar 130 juta. Ketika kita totalkan mendapatkan hasil sebesar 2.557.500.000. Dan laba komersial bersihnya adalah sebesar 7.442.500.000. Oke, sekian pembahasan untuk soal nomor 1. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2 ada data yang sudah diperoleh, yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan PT ABC tahun 2020 beserta unsur koreksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah laba komersial sebelum pajak sebesar 20 miliar rupiah. Lalu di sini ada koreksi positif atas beban pemberian natura sebesar 400 juta, penyusutan bangunan kantor sebesar 1,8 miliar, pendapatan sewa sebesar 80 juta, dan sanksi bunga pajak sebesar 300 juta. Lalu di sini juga ada koreksi negatifnya, yaitu amortisasi sebesar 480 juta, pendapatan jasa giro sebesar 200 juta, dan penyusutan bangunan pabrik sebesar 1 miliar. Dan di sini juga ada data kredit pajak, yaitu ada PPh pasal 22 sebesar 175 juta, dan PPh pasal 23 sebesar 200 juta, dan PPh pasal 24 sebesar 100 juta. Dan PPh pasal 25-nya adalah sebesar 2,5 miliar. Di sini yang diminta ada menghitung penghasilan kena pajak, lalu menghitung pajak yang terutang dan pajak yang kurang atau lebih bayar. Dan yang ketiga adalah menetapkan pajak tangguhannya, apakah aset atau liabilitas. Dan yang terakhir adalah menyusun ayat jurnal dan penyajian dalam laporan keuangan. Oke, kita masuk yang ke pertama dulu ya. Itu ada perhitungan pajak terutang. Yang pertama adalah laba komersial sebelum pajak sebesar 20 miliar ini, kita tambahkan dengan koreksi perbedaan tetap. Nah, di sini ada beban pemberian natura sebesar 400 juta, dan ada pendapatan sewa sebesar 80 juta, dan sanksi bunga pajak sebesar 300 juta, dan yang terakhir adalah pendapatan jasa giro sebesar 200 juta. Tapi di sini adalah minus karena dia termasuk di dalam koreksi negatif. Lalu kita totalkan semua koreksi perbedaan tetap, maka dapatlah hasil sebesar 580 juta. Kita jumlahkan dengan 20 miliar, maka hasilnya adalah 20 miliar 580 juta. Lalu kita hitung lagi, kita jumlahkan dengan koreksi perbedaan waktu. Di sini koreksi perbedaan waktu ada penyusutan bangunan kantor sebesar 1,8 miliar,
lalu ada amortisasi sebesar 480 juta, dan juga ada penyusutan bangunan pabrik sebesar 1 miliar. Nah, di sini amortisasi dan penyusutan bangunan pabrik minus karena termasuk di dalam koreksi negatif. Oke, kalau kita jumlahkan semua koreksi perbedaan waktunya, maka dapatlah hasilnya sebesar 320 juta. Nah, di sini karena masih positif, maka kita tambahkan dengan perhitungan sebelumnya, yaitu 20 miliar 580 juta ditambah dengan 320 juta, maka penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 20 miliar 900 juta. Oke, kita lanjut ke perhitungan total pajak penghasilan terhutangnya. Untuk menghitung total PPh terhutangnya itu kita kalikan dengan tarif. Jadi PKP dikalikan dengan tarif sebesar 25%. Maka dapatlah hasil 5 miliar 225 juta. Oke, sekarang kita sudah dapat kredit pajaknya. Kredit pajaknya merupakan 5 miliar 225 juta. Lalu kita kurangi dengan PPh yang sudah dibayar di muka, yaitu ada PPh pasal 22 sebesar 175 juta, lalu ada PPh pasal 23 sebesar 200 juta, dan PPh pasal 24 sebesar 100 juta. Nah, ketika kita totalkan, maka akan mendapatkan hasil sebesar 475 juta. Nah, ini yang kita kurangkan dengan kredit pajak tadi. Maka pajak penghasilan terhutang yang dibayar sendiri adalah senilai 4 miliar 750 juta. Lalu kita kurangi dengan pajak penghasilan pasal 25 yang sudah tertera di soal tadi sebesar 2,5 miliar. Nah, maka kita akan mendapatkan pajak penghasilan kurang bayarnya sebesar 2 miliar 250 juta ribu. Oke, lalu kita masuk ke pajak tangguhan. Nah, untuk pajak tangguhan ini kita mengambil dari koreksi perbedaan waktu ya, atau perbedaan temporer. Nah, di sini ada penyusutan bangunan kantor sebesar 1,8 miliar, lalu ada amortisasi sebesar 480 juta, lalu ada penyusutan bangunan pabrik sebesar 1 miliar. Oke, tadi sudah kita hitung hasilnya sebesar 320 juta. Nah, sekarang karena ini hasilnya adalah plus 320 juta atau positif, bukan minus, maka pajak tangguhannya merupakan aset pajak tangguhan. Nah, untuk menghitung aset pajak tangguhan ini, kita menggunakan rumus 25% atau tarifnya dikali dengan perbedaan temporer. Maka, dapatlah hasilnya adalah senilai 80 juta. Oke, kita sekarang masuk ke ayat jurnal dan penyajian dalam laporan keuangannya. Di sini ada susunan ayat jurnalnya. Yang pertama ada di bagian debit, itu ada beban pajak kini sebesar 5 miliar 225 juta, dan juga ada aset pajak tangguhan sebesar 80 juta. Nah, ini maksudnya di debit. Lalu kita masuk ke akun-akun yang kredit nih. Di sini ada pendapatan pajak tangguhan sebesar 80 juta, lalu ada PPh pasal 22 dibayar di muka sebesar 175 juta, PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 200 juta, lalu ada PPh pasal 24 dibayar di muka sebesar 100 juta, dan di sini juga ada pajak penghasilan pasal 25 dibayar di muka sebesar 2,5 miliar. Lalu, di sini PPh kurang bayar yang tadi sudah kita cari di sini, 2 miliar 250 juta, kita masukkan dalam ayat penjurnalan dengan akun pajak penghasilan pasal 29 terutang. Nah, di sini 2 miliar 250 juta. Lalu sekarang kita masuk ke penyajian dalam laporan keuangan, LK. Nah, yang pertama kita tuliskan adalah laba komersial sebelum pajak sebesar 20 miliar. Lalu kita sesuaikan dengan beban pajak penghasilannya, yaitu ada beban pajak kini sebesar 5 miliar 225 juta, dikurang dengan pendapatan pajak tangguhan sebesar 80 juta. Maka hasilnya adalah 5 miliar 145 juta. Dan kita kurangi dengan laba komersial sebelum pajak, maka dapatlah laba komersial bersihnya sebesar 114 miliar 855 juta rupiah. Oke. Sekian pembahasan dari saya untuk tugas 3 akuntansi perpajakan, soal 1 dan soal 2.
Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.